Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak Ibu kelas 4 A, B, C, dan D. Pastinya sehat dan tetap semangat ya nak ya. Nah, hari ini hari Selasa tanggal 8 September tahun 2020 masih belajar sama Bu Guru yaitu Bu Perwanti ya. Belajar PKN dengan materi hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Nah, sebelum ke materi seperti biasa, Ibu mau ngasih pertanyaan ya. Pertanyaannya itu apa ya? Oh iya, pertanyaannya siap nak? Siap ya? Oke. Apa sih manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, pinter. Manfaat tumbuhan bagi manusia itu adalah satu, kita mendapatkan oksigen dari mana? Dari tumbuhan. Pinter, nak. Satu, ya, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia itu penghasil oksigen terbesar. Yang kedua, sebagai bahan makanan. Yang ketiga, sebagai obat-obatan. Ya, kita mendapatkan obat-obatan itu dari olahan tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, sebagai bahan sandang atau pakaian. Kita dapat menggunakan baju atau memakai baju dari mana? Dari tumbuhan. Dan terakhir yaitu untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, itu nak. Nah, itu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Contoh lain, Ibu mau memberikan contoh. Contoh kertas. Kamu tahu kertas kan? Pasti anak Ibu tahu semua kertas buat buku-buku buat nulis ya. Kertas itu terbuat dari kayu. Kayu pada pohon namanya pohon pinus. Kulitnya diolah menjadi bubur namanya pulp. Nah, bubur dari olahan kayu, kulit kayu itu namanya pulp. Nah, pulp diolah menjadi kertas. Nah, itu contoh memanfaatkan kertas ya. Bagaimana kewajibanmu dalam menyediakan kayu atau pohon supaya tidak rusak? Bagaimana kewajiban kamu? Nah, kewajibannya itu harus kamu pelihara supaya tetap indah dan lingkungan tidak rusak. Nah, sekarang bagaimana kewajiban kita? Coba kamu pikirkan, berapa anak sekolah se-Indonesia? Belum kantornya. Berapa truk yang memanfaatkan kertas? Nah, dari sini nak, kewajiban kita bagaimana supaya kayu-kayu atau tumbuhan itu tidak habis. Nah, kewajiban kita itu pastinya tebang pilih, reforestasi, jangan bakar hutan, terus tidak menebang pohon secara liar. Itu salah satu materi hari ini sudah dibahas sama Bu Guru. Yuk, mulai kita materi hari ini adalah hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Sudah siap ya nak ya? Yuk, tetap semangat belajar sama Bu Guru. Hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan dalam materi ini apa saja yang kita bahas ya? Pertama, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Yang kedua, kewajiban kita terhadap tumbuhan. Ketiga, hak kita terhadap tumbuhan. Yang keempat, akibat kita jika tidak memelihara lingkungan. Yang kelima, kegiatan dalam melestarikan lingkungan. Itu materi yang dibahas hari ini. Siap ya nak ya? Nah, tadi udah dibahas sama Bu Guru, udah disinggung dari depan. Apa saja manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia? Pertama, tadi sudah disinggung, kamu pinter-pinter semua, anak Bu Guru cakep-cakep, pinter dan hebat. Sudah dijawab dari awal. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia itu satu, sebagai sumber makanan. Yang kedua, sebagai penghasil oksigen. Ketiga, sebagai bahan obat-obatan. Yang keempat, sebagai sumber serat sandang atau pakaian. Kita mendapatkan pakaian, kita menggunakan baju, itu dari mana dasarnya? Dari tumbuhan. Yang terakhir, sebagai bahan bakar. Nah,
kewajiban kita terhadap tumbuhan. Tadi juga udah disinggung sama Bu Guru tadi contohnya kertas. Ya, kertas itu dimanfaatkan oleh kita. Nah, kita bisa memanfaatkan kertas itu, berarti kita harus menjaganya. Kewajiban kita terhadap tumbuhan itu apa saja? Nah, pertama, melindungi tumbuhan tersebut dari kepunahan. Yang kedua, menjaga dan melestarikan tumbuhan tersebut agar tidak rusak. Yang ketiga, menyirami tumbuhan agar tumbuh besar dan subur. Kewajiban kita terhadap tumbuhan yaitu memberikan pupuk supaya tumbuh dengan baik. Yang kelima, melakukan reboisasi, tebang pilih, jangan bakar hutan, tidak menobang pohon secara liar. Itu kewajiban kita terhadap tumbuhan. Kalau ada kewajiban, pasti ada haknya. Haknya apa saja? Hak kita terhadap tumbuhan tersebut. Dapat mengambil hasil tanaman. Yang kedua, mendapat udara segar dan kenyamanan. Ya, itu hak kita. Kamu memperoleh haknya berarti kewajibannya harus didahulukan dulu ya nak ya. Dipelihara itu tanaman ya. Yang ketiga dapat menikmati keindahannya. Yang keempat hak kita terhadap tumbuhan mendapatkan kelancaran dalam membangun sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran kegiatan hidup manusia. Contohnya orang tua kamu pengen bangun rumah itu pasti dari tumbuhan juga nak ya. Bangun rumah contoh genteng, atap itu dari mana? Gentengnya dari tanah, atapnya dari mana? Dari tumbuhan. Nah, ya nak ya. Yang terakhir, hak kita terhadap tumbuhan yaitu dapat terbebas dari polusi dan pencemaran lingkungan. Itu hak kita terhadap tumbuhan. Nah, akibat jika kita tidak memelihara lingkungan, kita ke materi berikutnya yaitu akibat jika kita tidak memelihara lingkungan. Akibatnya apa aja kalau kita tidak memelihara lingkungan? Satu, terjadi bencana alam. Bencana alam itu apa aja? Ada tanah longsor, ada banjir. Itu ulah manusia juga, nak. Kalau manusia memelihara lingkungan dengan baik, insya Allah tidak ada tanah longsor, tidak ada banjir. Yang kedua, terjadi kerusakan lingkungan, terjadi pencemaran lingkungan, banyak tumbuhan yang punah, banyak binatang yang punah, persediaan sumber daya alam menipis, munculnya banyak penyakit, itu akibat jika kita tidak memelihara lingkungan. Perhatikan di situ ya nak ya. Terus lanjut ke materi berikutnya yaitu kegiatan dalam melestarikan lingkungan. Kegiatan apa saja melestarikan lingkungan itu? Pertama, menanam pohon atau reboisasi. Setelah kita tebang, harus ditanam kembali supaya hutan tersebut tidak gundul ya. Yang kedua, menggunakan produk daur ulang. Yang ketiga, melarang pembabatan hutan, menerapkan sistem tebang pilih, terasering atau sekedan. Apa sih terasering atau sekedan itu? Terasering atau sekedan itu adalah teknik bercocok tanam dengan sistem bertingkat atau berteras-teras. Biasanya ini di daerah pegunungan. Ya, nanya di daerah pegunungan itu menggunakan sistem terasering atau sekedan. Yang keenam, kegiatan dalam melestarikan lingkungan itu adalah mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa. Apa sih cagar alam? Cagar alam itu adalah tempat yang digunakan untuk melindungi berbagai jenis tanaman. Itu cagar alam. Nah, sedangkan suaka marga satwa adalah tempat pelestarian sekaligus tempat perlindungan hewan-hewan langka supaya tidak punah. Makanya hewan itu dilindungi oleh pemerintah. Nah, itu contoh gambar melestarikan lingkungan. Bagus ya nak ya. Tanamannya tumbuh subur, segar. Nah, terus lanjut tuh enak kita lihat. Nah, bagaimana cara melestarikan lingkungan dengan baik? Dengan cara ditanam, diberi pupuk, disiram, ya nak ya. Nah, itu gambar, contoh gambar melestarikan lingkungan. Nah, ini gambar merusak lingkungan. Tuh, bagaimana nak perasaan kamu kalau melihat hutan banyak yang gundul, banyak terjadi tanah longsor, kebakaran hutan, terus terjadinya banjir. Kamu harus
bagaimana cara melestarikannya supaya lingkungan atau hutan tersebut tidak rusak. Sudah dibahas sama Bu Guru ya. Kamu harus bisa membandingkan, oh ini udaranya sangat bagus. Contoh melestarikan lingkungan itu. Bisa membandingkan ya nak ya, lingkungan yang nyaman dan tidak nyaman di situ. Baik, sebelum ke tugas, saya biasanya Ibu membahas, mau review lagi ya nak ya. Materi hari ini adalah hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Sudah dibahas sama Bu Guru tadi dari awal. Nah, kewajiban kita terhadap lingkungan itu apa aja ya nak ya. Terus alangkah bahayanya jika kita hanya menuntut haknya saja. Sangat bahaya nak. Alam akan marah. Yang ada nanti tanah longsor seperti gambar tersebut. Tanah longsor dan banjir. Oksigen tidak ada. Akhirnya pemanasan global. Ya. Karena pemanasan global tersebut akibat ulah dari siapa? Dari manusia juga. Nah, kamu tahu tidak nak? Kalau hanya menuntut haknya saja, contohnya pembalakan hutan, koruptor. Karena apa? Karena orang-orang tersebut menuntut haknya, tidak hanya merugikan orang lain, bahkan negara bisa hancur. Kedengarannya sepele, hanya masalah hak dan kewajiban. Reaksinya sangat besar, Mak. Nah, makanya kita harus bijak dalam memanfaatkan tanaman dan tumbuhan, ya. Bijak dalam hal menghematnya, tidak menebang, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan, dan tidak merusaknya. Nah, ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Nah, baik nak, sampai di sini pembelajaran hari ini dan tetap semangat, jaga kebersihan, dan satu lagi, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah Kota Depok. Ya, itu nak, tugas-tugas dari Bu Guru, paham ya? Itu oke. Nah, sampai di sini materi hari ini. Akhir wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.